Sebelum memulai presentasi kami, saya akan menyebutkan kelompok saya, yaitu terdiri 7 orang yang bernama Ananda Nikola, Dimas Pratama, Andira Aprilia, Cindy Jayanti, Kolbiatu Sipa, Melati Hoirunisa, Indi. Oke, langsung saja saya akan memperjelaskan atau mempresentasikan materi saya yang berjudul Sikap Selektif dalam Menghadapi Berbagai Pengaruh Kemajuan iptek, yaitu ada sikap untuk memilih hal-hal positif dan membuang hal-hal negatif. Sikap ini dapat diterapkan di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, dan sosial budaya. Oke, selanjutnya sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Ada 3, tapi saya buat cuman ada 2 alternatif sikap yang bisa diambil oleh bangsa kita dalam menghadapi kemajuan iptek. Pertama, menolak dengan tegas semua pengaruh kemajuan iptek dalam semua aspek kehidupan. Dan kedua, menerima sepenuhnya pengaruh tersebut tanpa disaring terlebih dahulu. Dan selanjutnya, berikut beberapa contoh sikap selektif dalam menghadapi kemajuan iptek, yaitu yang pertama, memilih teknologi yang sesuai kebutuhan, mengutamakan keamanan digital, mengelola waktu dengan bijak, memilih sumber informasi yang terpercaya, meningkatkan keterampilan digital, menanamkan nilai etika dan nilai agama, menegakkan hak asasi manusia atau HAM, menolak iptek yang memberikan pengaruh buruk pada HAM, menjaga pengawasan penggunaan teknologi, mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang. Saya akan membacakan materi tentang iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Adalah teknologi yang dapat menunjang segala macam kehidupan manusia sehingga bisa membangun peradaban purba hingga menjadi peradaban modern seperti sekarang ini. Iptek terus berkembang dan meningkat secara signifikan. Dilansir dari NBC News, selama 50 tahun terakhir, terobosan teknologi telah merevolusi cara hidup manusia. Contoh terobosan tersebut adalah teknologi transplantasi organ, kecerdasan buatan, transfer dana elektronik, tenaga nuklir. Di balik majunya iptek, terdapat dampak buruk yang juga mengiringnya seperti kejahatan online, konten-konten kekerasan, pornografi, juga hal berbau sara dan juga masalah kesehatan. Dilansir dari Medical News Study, berkembang iptek memberikan dampak buruk kesehatan seperti munculnya masalah tidur, depresi, gangguan kecerdasan, postur tubuh yang buruk, mengurangi aktivitas fisik, masalah sosial, dan kecanduan teknologi. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang sikap selektif dalam menghadapi kemajuan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebelum membahas materi tersebut, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu arti selektif. Selektif adalah sikap untuk memiliki serta menentukan alternatif yang terbaik bagi kehidupan diri, lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara melalui proses yang berhati-hati. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak selamanya membawa pengaruh positif. Jika tidak disikapi dengan baik, kemajuan iptek berpotensi membawa dampak buruk bagi masyarakat. Karena itu, harus ada filter atau sikap selektif untuk menghadapi kemajuan iptek agar tidak mudah goyah atau hanyut dalam arus kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikut beberapa contoh sikap selektif dalam menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 1. Pilih teknologi yang sesuai kebutuhan.
yaitu menggunakan teknologi yang benar-benar dibutuhkan dan memberikan manfaat nyata, bukan sekedar mengikuti tren tanpa tujuan yang jelas. Dan 2, meningkatkan keterampilan digital, yaitu memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan keterampilan diri. Contohnya, mengikuti pelatihan atau kursus online untuk mengembangkan kemampuan di bidang tertentu. Alasan pentingnya sikap selektif. 1. Menghindari pengaruh negatif. Dengan sikap selektif, kita dapat menghindari pengaruh negatif, seperti informasi palsu, berita palsu, atau konten yang tidak pantas. 2. Mengoptimalkan manfaat. Sikap selektif membantu kita memilih informasi, teknologi, atau pengaruh yang benar-benar bermanfaat bagi kita, sehingga kita dapat mengoptimalkan manfaat. 3. Mengembangkan keterampilan kritis. Dengan sikap selektif, kita dipaksa untuk berpikir kritis dan menganalisis informasi atau pengaruh maksud dalam kehidupan kita. 4. Menghemat waktu dan sumber daya. Sikap selektif membantu kita menghemat waktu dan sumber daya dengan tidak membuang waktu pada hal-hal yang tidak bermanfaat sama sekali. 5. Mengurangi resiko. Dengan sikap selektif, kita dapat mengurangi resiko dari pengaruh negatif, seperti kecanduan teknologi atau penyebaran informasi palsu. 6. Meningkatkan kualitas hidup. Sikap selektif dapat membantu kita meningkatkan kualitas hidup, karena dengan memilih hal-hal yang benar-benar bermanfaat, membuang dan hal-hal yang tidak penting. 7. Mengembangkan kemandirian. Dengan sikap selektif, kita dapat mengembangkan kemandirian dengan tidak terlalu bergantung pada orang lain dan dunia luar. Mungkin itu saja. Aspek keterampilan kritis. 1. Analisis, kemampuan untuk mencaca informasi menjadi bagian-bagian kecil, mengidentifikasi pola dan hubungan, serta memahami struktur dan komponen informasi. 2. Evaluasi, kemampuan untuk menilai informasi berdasarkan kriteria tertentu seperti keakurat dan keadilan. 3. Pengambilan keputusan, kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang tersedia. 4. Pemikiran kreatif, kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru dan serta mempertimbangkan perspektif dan sudut pandang yang berbeda. 5. Pengelola informasi, kemampuan untuk mencari dan mengelola informasi dengan efektif. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami yang berjudul Sikap Selektif dalam Menghadapi Berbagai Pengaruh Kemajuan Iptek. Sikap selektif adalah sikap keterbukaan, sedangkan iptek adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi yang dimaksud sikap selektif dalam iptek adalah sikap keterbukaan untuk memilih hal-hal baru dalam bidang ilmu pengetahuan maupun bidang teknologi. Kemajuan iptek yang melanda dunia ini memberikan pengaruh yang sangat besar, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Contohnya, pilihlah teknologi yang sesuai kebutuhan. Misalkan, menggunakan teknologi yang benar-benar dibutuhkan dan memberikan manfaat yang nyata. Bukan hanya sekedar mengikuti tren tanpa tujuan yang jelas. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh cara menghadapi kemajuan iptek. Baiklah, dimulai dari yang positifnya. Contoh positifnya, yang pertama, menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, mengelola waktu, tugas, dan komunikasi. Yang kedua, mengikuti kursus online untuk meningkatkan kemampuan baru dan meningkatkan pengetahuan. Yang ketiga, menggunakan media sosial untuk berbagi berbagai informasi, berdiskusi, dan berkolaborasi dengan orang lain. Yang keempat, menggunakan teknologi untuk meningkatkan kesehatan dan menggunakan aplikasi dan alat digital untuk memantau kesehatan, mengatur pola makan, dan melakukan olahraga.
Selanjutnya, contoh negatifnya. Yang pertama, menggunakan teknologi secara berlebihan dan mengganggu kehidupan sehari-hari seperti kecanduan game atau media sosial. Yang kedua, mengabaikan etika dan privasi. Mengabaikan etika dan privasi dalam menggunakan teknologi seperti membagikan informasi pribadi tanpa izin atau melakukan kegiatan ilegal. Terima kasih, Hamsamida, arigato.